Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arab wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulum wal hikam amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majlis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bahas bab mandi. Setelah wudu selesai, sekarang bab mandi. Nanti setelah bab mandi, bab tayamum. Baru setelah itu bab sholat. Mandi yang dimaksud di sini adalah mandi wajib. Mandi yang dijadikan sebagai syarat sahnya sholat. Jadi syarat sahnya sholat itu kan harus suci, salah satunya dari hadas dan najis. Salah satu syarat sahnya sholat itu suci dari hadas dan najis. Hadas itu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil bisa suci dengan wudu. Hadas besar bisa suci dengan mandi. Dalil disyariatkannya mandi Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian semua dalam keadaan junub, maka mandilah, bersucilah. Lalu apa saja hal-hal yang mewajibkan mandi? Jadi judulnya hal-hal yang mewajibkan mandi. Kita wajib mandi itu apa saja penyebabnya? Pertama, keluarnya air mani karena syahwat. Keluarnya air mani karena syahwat, baik dalam keadaan tidur ataupun tidak. Melek, baik laki-laki ataupun perempuan. Hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Al-ma'u minal ma'i, mandi wajib dilakukan karena air mani. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa Ummu Sulaim berkata, wahai Rasulullah, sungguh Allah tidak malu membicarakan masalah kebenaran. Apakah seorang wanita wajib mandi jika ia mimpi basah? Jawab Rasulullah, na'am idza ra'atil ma', iya jika ia mengeluarkan mani. Jadi keluar air mani karena syahwat. Kenapa ada definisi karena syahwat? Karena kalau keluar air mani karena penyakit itu tidak wajib mandi. Nanti ada penjelasannya. Berikut ini merupakan beberapa hal yang sering terjadi yang terkait dengan hal ini, terkait dengan keluarnya air mani. Jika air mani keluar tidak karena rangsangan syahwat, tidak karena rangsangan syahwat, tetapi karena sakit atau karena cuaca yang sangat dingin, maka hal itu tidak mewajibkan mandi besar. Jadi ada orang sakit, kemudian keluar air mani. Keluar air mani karena sakit, bukan karena rangsangan syahwat.
maka tidak wajib mandi. Atau mungkin cuaca di sini penjelasan itu, cuaca yang sangat dingin, tiba-tiba keluar air mani, ya, bukan karena rangsang syahwat. Sebagaimana ada satu riwayat, ya, penjelasannya, hadisnya, bahwa keluar air mani yang mewajibkan mandi itu hanya karena rangsangan syahwat. Kalau bukan karena rangsangan syahwat, tidak wajib mandi. Mujahid berkata, ketika kami itu siapa saja? Ibnu Abbas, Tawus, Sa'id bin Jubair, dan Ikrimah sedang berada di masjid, dan Ibnu Abbas saat itu sedang melaksanakan sholat. Datanglah seorang laki-laki menemui kami. Ada sahabat daripada kumpul. Sahabat itu Ibnu Abbas, Tawus, Sa'id bin Jubair, dan Ikrimah. Kemudian ada seorang laki-laki datang menemui para sahabat itu. Kemudian laki-laki itu bertanya, adakah mufti di antara kalian? Maksudnya apakah ada yang paham masalah hukum fikih di antara kalian? Kemudian para sahabat itu berkata, tanyakanlah apa yang ingin kamu tanyakan. Ya. Itu Ibnu Abbas sedang sholat. Yang tidak sholat itu merespon kedatangan laki-laki tadi. Kemudian laki-laki itu berkata, setiap kali aku kencing, selalu ada air kental yang ikut keluar. Kemudian para sahabat bertanya, maksudmu air mani? Iya, jawab laki-laki itu. Kemudian kami berkata kepadanya, maksudnya para sahabat tadi mengatakan, kamu wajib mandi karena hal itu. Kemudian laki-laki itu pulang. Nah, Ibnu Abbas terlihat segera menyelesaikan sholatnya, lalu berkata kepada para sahabat yang lain, kepada Ikrimah dan lain sebagainya, panggil kembali laki-laki tadi. Kemudian Ibnu Abbas menemui kami dan berkata, apakah kalian memiliki dasar Al-Quran atas apa yang kalian katakan kepada laki-laki tadi? Ngasih fatwa tadi ada dalilnya apa tidak? Maksudnya begitu. Kok bisa menghukumi langsung yang dialami oleh laki-laki tadi, ya, dihukumi langsung wajib mandi? Ada dalilnya tidak? Tidak ada. Atau ada hadis Rasulullah? Tidak ada. Atau ada pernyataan seorang sahabat? Tidak ada. Lalu atas dasar apa kalian memutuskan hukum itu? Kata Ibnu Abbas, atas dasar pendapat kami, kata para sahabat tadi. Kemudian Ibnu Abbas berkata, pantas saja Rasulullah bersabda, seorang ahli fikih lebih sulit digoda bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Artinya setan itu lebih takut kepada seorang ahli fikih, maksudnya orang yang ngerti hukum, daripada 1000 orang ahli ibadah tapi tidak ngerti hukum. Lebih ditakuti satu orang yang ngerti hukum agama daripada 1000 orang ahli ibadah tapi tidak paham ilmu agama. Kenapa satu orang yang ngerti hukum lebih ditakuti oleh setan? Karena orang yang ngerti hukum ketika digoda setan dia tahu solusinya. Gitu ya. Contoh, kita sedang sholat, kemudian kita ragu, gitu ya. Ini rakaat 3 apa 4? Ini rakaat 3 atau 4? Lagi sholat ragu, waduh 3 apa 4? 3 atau 4? Kalau orang yang tidak tahu ilmunya, nggak berilmu, dia rajin ibadah tapi tidak ngerti ilmu, gitu ya. Mungkin bingung dengan situasi itu, kan begitu ya? Waduh ini 3 apa 4? 3 atau 4? Karena bingung, akhirnya sholatnya dibatalkan, diulangi lagi. Itu yang tidak ngerti hukum, ya. Nah setan tidak takut sama yang begini-begini, ya.
Tapi kalau yang ngerti hukum, ketika dia bingung, waduh, ini 3 atau 4, ini 3 atau 4, maka yang ngerti hukum akan memutuskan 3. Namanya? Oh, aromaterapi. Kalau yang ngerti hukum 3 atau 4, maka diputuskan 3. Nah, begitu. Kemudian sebelum salam dia sujud sahwi. Nah, begitu. Nah, kembali lagi ke kisah ini. Ada seorang laki-laki bertanya kepada para sahabat tentang dirinya kalau kencing mesti keluar air mani selesai kencing. Kemudian para sahabat memfatwakan, memberikan hukum itu wajib mandi. Nah, ternyata sama sahabat Ibnu Abbas, jawaban itu, fatwa itu tidak dibenarkan, salah. Panggil lagi laki-laki tadi. Kemudian laki-laki itu datang kembali, Ibnu Abbas menemuinya dan berkata, jika air mani itu keluar, apakah kamu merasakan dorongan syahwat? Ya. Laki-laki itu menjawab, tidak. Kemudian apakah kamu merasakan getaran dalam dirimu saat cairan itu keluar? Ya, merasa nikmat gitu. Tanya Ibnu Abbas, tidak. Jawab laki-laki itu, jika demikian, itu hanyalah air mani yang keluar karena hawa dingin. Kamu cukup berwudu saja. Nah itu. Jadi cuaca sangat dingin, ya. Seperti musim sekarang saat ini kayaknya lagi musim dingin, ya. Habis pipis tiba-tiba keluar air mani, gitu ya. Nah itu tidak wajib mandi, ya. Kalau kita tidak merasakan getaran syahwat, tidak merasakan nikmat, ya, tiba-tiba keluar begitu saja. Oke, itu yang pertama ya. Jadi ketentuannya keluar air mani yang wajib mandi itu syaratnya pertama karena ada dorongan syahwat, ya. Kemudian yang kedua terasa nikmat ketika keluar. Kemudian yang kedua masih terkait dengan air mani. Jika seseorang mimpi basah, tapi tidak ada cairan yang keluar, maka ia tidak wajib mandi. Kita tidur gitu ya, mimpi, ya. Sedahsyat apapun mimpinya, gitu ya, senikmat apapun rasanya, gitu ya. Kemudian saat bangun, mohon maaf, dicek kok tidak ada basah-basah, gitu ya, kering, tidak ada yang keluar, maka tidak wajib mandi. Sekalipun mimpinya, mohon maaf, mimpi berhubungan badan sampai beronde-ronde seumpama, gitu ya. Tapi kok tidak ada basah gitu, ya. Dicek tuh tidak ada basah-basah, dia tidak wajib mandi. Gitu ya. Sekalipun mimpinya dahsyat, ya. Sekalipun mimpinya sama artis drakor, idola jenengan, terobsesi sama gitu, sampai ke bawah mimpi gitu ya. Ya. Tapi bangun kok tetap kering, gitu ya. Itu tidak wajib mandi. Ya. Jadi yang wajib mandi itu kalau betul-betul keluar. Oke. Kemudian dalilnya, nah ini. Ya. Ibnu Munzir berkata bahwa hal ini telah disepakati oleh semua ulama fikih. Dalam hadis Ummu Sulaim telah dijelaskan bahwa seorang perempuan yang mimpi basah wajib mandi jika ia mengeluarkan cairan, mengeluarkan mani. Tapi kalau tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Oke. Tapi ada tambahan seandainya ya, pada waktu bangun tidak keluar, tapi setelah itu dia kembali membayangkan mimpi tadi yang begitu indahnya, tiba-tiba keluar, nah wajib mandi. Nah gitu ya, keluarnya belakangan ya.
Barangkali kan gitu ya. Saking indahnya mimpi yang jenengan LDR sama suaminya gitu ya. Oh, ketemunya dalam mimpi kok dahsyat gitu ya. Bangun-bangun kok kering gitu ya. Kemudian tiduran lagi, berhayal gitu ya. Membayangkan suaminya gitu ya. Lah kok basah? Wajib mandi. Ya, begitu ceritanya. Kemudian berikutnya masih tentang air mani. Jika seseorang terbangun dari tidur dan menemukan cairan keluar, tapi dia tidak ingat bahwa ia mimpi basah. Ya. Kok ada cairan kan gitu ya? Tapi kok lupa tadi mimpi apa enggak kan begitu? Bagaimana ya? Maka di sini ada dua kemungkinan berikut. Pertama, jika ia yakin bahwa itu adalah mani, maka ia wajib mandi. Ya. Air mani itu pastilah keluar karena mimpi yang terlupa. Ya. Jadi dipastikan kalau itu betul air mani, maka wajib mandi. Kemungkinan kedua, jika ia tidak yakin itu air mani atau bukan. Ya. Kalau di dalam fikih mazhab Syafi'i itu dijelaskan cirinya. Air mani itu kalau kering baunya seperti adonan roti. Itu betul gitu. Enggak ada jangan pernah nyimak enggak ya? Tapi dalam kitab fikih mazhab Syafi'i begitu. Ya. Kalau masih basah itu baunya seperti putih telur. Ah itu penjelasan dalam kitab begitu, gitu ya. Kalau kering seperti adonan roti baunya, kalau basah seperti putih telur. Ya. Nah, kalau ia tidak yakin bahwa itu mani, ya, maka sebaiknya ia mandi. Kalau pertama, kemungkinan kalau yakin itu mani, sekalipun lupa mimpi atau tidak, maka wajib mandi. Kalau yakin itu mani. Tapi kalau dia tidak yakin itu mani atau bukan, ya, dan dia juga lupa mimpi atau tidak, sebaiknya mandi. Sebaiknya, tidak wajib tapi sebaiknya mandi. Jagani kalau itu air mani, maka dengan mandi kita sudah suci, kan begitu. Ini maksudnya mandi ini mandi wajib ya, bukan mandi biasa yang nyari seger-seger, ya. Tapi mandi wajib. Oke. Kemudian berikutnya, jika seseorang merasakan getaran syahwat dan aliran air mani yang akan keluar, lalu ia menahannya hingga mani itu tidak keluar, maka ia tidak wajib mandi. Sekalipun ada getaran syahwat yang sangat ya, sampai klimaks kan begitu ya, tapi tidak keluar, gitu ya. Nah itu tidak wajib mandi. Ini mohon maaf materinya 17 tahun ke atas ya. Ya. Udah 17 tahun ke atas semuanya? Oh iya, aman berarti ya. Tapi ada yang bawa anaknya itu yang masih bujangan gitu. Gak ada ya? Udah nikah semua ya? Ya. Jadi sekali lagi berikutnya ini, kalau merasakan getaran syahwat yang sangat, aliran air mani mau keluar, tapi dia bisa menahan tidak sampai keluar, itu tidak wajib mandi. Karena yang wajib mandi itu tadi airnya keluar dan ada getaran syahwat, itu harus jadi satu, gitu ya. Kalau cuma ada getaran syahwat, airnya nggak keluar, bukan air mani. Dan begitu sebaliknya. Berikutnya yang kedua, yang mewajibkan mandi yang nomor 2 ya. Yang mewajibkan mandi besar yang nomor 2 adalah senggama atau hubungan badan. Yang dimaksud dengan hubungan badan ini, mohon maaf, yaitu masuknya penis ke dalam vagina meskipun tidak sampai orgasme.
tidak sampai keluar mani. Ya. Jadi berhubungan badan, asalkan penis sudah masuk vagina, sekalipun tidak orgasme, tidak keluar air mani, ya, itu tetap wajib mandi. Ya. Jadi yang mewajibkan mandinya itu bukan masalah keluar atau tidaknya, tapi senggamanya itu, hubungan badannya yang mewajibkan itu. Oke. Dalilnya Al-Maidah ayat 6 tadi, wa in kuntum junuban fatahharu. Imam Syafi'i berkata, wa in kuntum junuban, jika kalian junub fatahharu maka mandilah. Kata junub dalam ayat ini, kata Imam Syafi'i, itu bermakna senggama atau jima atau hubungan badan, ya, meskipun tidak terjadi orgasme. Jadi ayat itu tadi, wa in kuntum junuban, jika kalian junub fatahharu maka mandilah. Junub di sini diartikan kata Imam Syafi'i adalah jima atau hubungan badan meskipun tidak sampai orgasme. Baik. Kemudian yang nomor 3. Oh iya, ini untuk memperjelas saja. Masih ada penjelasan yang belum tersampaikan. Yang dimaksud dengan senggama adalah masuknya penis ke dalam vagina. Jika penis hanya disentuhkan tanpa dimasukkan ke dalam vagina, maka keduanya tidak wajib mandi, kecuali tetap keluar air mani. Ya, peltu. Asal nempel metu kan gitu. Ya. Jadi itu kalau cuma nempel tapi tidak dimasukkan dan tidak keluar air mani, tidak wajib mandi. Jadi yang menyebabkan mandi itu karena masuk atau karena keluar air mani. Oke. Nomor 3, yang mewajibkan mandi adalah khusus bagi panjenengan ketika masa nifas dan haid berakhir, maksudnya suci dari haid atau nifas, ya, itu wajib mandi. Dalilnya Al-Baqarah ayat 222. Dan janganlah kalian dekati mereka sebelum mereka suci. Mereka ini para wanita maksudnya. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Kemudian dalam hadis, Rasul pernah berkata kepada Siti Aisyah, da'i as-salat qadrul ayyam allati kunti tahidina fiha thumma ghtasili wa sholli. Tinggalkanlah sholat di hari-hari selama kamu haid, lalu mandilah dan lakukanlah sholat. Berarti hadis ini menjelaskan kalau haidnya sudah selesai maka wajib mandi, baru setelah itu boleh sholat. Kemudian yang keempat yang mewajibkan mandi adalah kematian. Tapi bukan berarti orang sudah mati kemudian dia wajib mandi, tapi wajib dimandikan maksudnya begitu. Oh mati masuk ajus dewe. Kematian artinya jika seorang muslim meninggal maka ia wajib dimandikan, bukan wajib mandi ya. Kemudian berikutnya yang nomor 5, yang mewajibkan mandi adalah seorang kafir yang masuk Islam. Orang kafir masuk Islam itu wajib mandi. Sebagaimana ada satu riwayat, Abu Hurairah bercerita bahwa Thumamah al-Hanafi, orang kafir, Thumamah al-Hanafi menjadi tawanan perang.
Lalu Rasulullah mendatanginya dan bertanya, "Ma'indaka ya Sumama?" Kamu punya apa, Sumama? Sumama berkata, "Jika engkau membunuhku, maka sebenarnya engkau membunuh seorang dhimmi." Dhimmi itu artinya orang kafir yang tidak memusuhi. "Dan jika engkau berbelas kasihan kepadaku, maka sesungguhnya engkau telah memberikan kasih kepada orang yang pandai bersyukur. Dan jika engkau menginginkan harta, maka aku akan memberikan apa yang engkau minta." Maksudnya dia minta dibebaskan. Pada saat itu para sahabat Nabi lebih menginginkan harta tebusan. Mereka berkata, "Apa yang kita peroleh dengan membunuh orang ini? Daripada dibunuh, minta tebusan saja." Lalu Rasulullah meninggalkan Sumama. Tidak diapa-apakan, ditangguhkan, ya, Sumama ditinggal. Tidak lama kemudian Sumama masuk Islam. Kemudian dibebaskan oleh Rasulullah dan diperintahkan pergi ke taman Abu Talha untuk mandi. Ya, karena dia masuk Islam, sudah sana ke kebunnya Abu Talha, di sana ada sumur, mandi. Ya. Setelah itu dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Selesai. Habis itu, cek. Habis baterainya. Cek. Cek. Perempuan dulu ya. Cek. Baik. Itu 5 hal yang mewajibkan mandi. Nah sekarang hal-hal yang haram dilakukan oleh orang junub. Hal-hal yang diharamkan untuk orang junub, ya, secara umum dulu, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang pertama, dilarang sholat. Halo, yang pertama dilarang sholat. Orang punya junub karena penyebab-penyebab tadi, ya, apakah sedang haid, apakah karena punya hadas besar, mimpi basah dan seterusnya, ya. Yang pertama dilarang sholat, ya. Yang kedua, ya, jadi sholat ini semua sholat, ya. Laki-laki perempuan, para wanita yang sedang haid atau nifas selama masa itu dilarang sholat. Dan tidak perlu mengganti sholat yang ditinggalkan bagi wanita. Jadi jenengan karena haid atau nifas kemudian tidak sholat, itu tidak wajib diganti. Tapi banyak kasus perempuan haid dan nifas yang seharusnya sholat, dia tidak sholat dan dia tidak menggantinya. Contoh begini, zuhur seumpama, ya, zuhur jam 12, ya, zuhur jam 12, ya, belum sempat sholat, ya, jam 1 jenengan merasakan darah haid keluar. Nah, gitu. Itu kan ada space waktu jam 12 sampai jam 1, itu sebetulnya jenengan bisa sholat, ya. Tapi belum sempat sholat, jam 1 keluar darah haid, ya, kan nggak boleh sholat. Itu seharusnya zuhurnya itu diqodho, ya. Nah ini banyak wanita yang karena haid, padahal haidnya jam 1, zuhurnya tidak sholat, kemudian dia tidak menggantinya, tidak mengqodhonya. Jadi di antara dosa yang paling banyak dilakukan oleh wanita itu diantaranya meninggalkan sholat dalam situasi-situasi seperti itu. Ya, itu harus diqodho itu jenengan. Ya, jadi
ketika ada waktu yang bisa digunakan atau dilakukan sholat, maka harus sholat. Kalau belum sholat kemudian keluar darah haid, maka sholat yang tertinggal tadi harus diqodho. Diqodho itu diganti. Nanti pada saat dijadikan suci, sholat yang tadi tertinggal itu harus diganti. Oke. Yang kedua, larangan bagi wanita atau semua ya laki-laki yang junub atau wanita yang haid atau nifas dilarang untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Karena tawaf itu sama dengan sholat. Ya, kata Rasulullah, tawaf itu sama dengan sholat, harus dalam keadaan suci. Bedanya sholat dengan tawaf itu bedanya, kalau sholat tidak boleh berbicara, kalau tawaf bisa dan boleh berbicara. Ya. Tapi sebaiknya yang penting-penting saja kalau mau bicara. Ya. Jangan sampai ngobrol yang tidak penting. Dengan tawaf berdua dengan temannya, saya perempuan gitu ya. Melihat di situ banyak cowok-cowok bule atau mungkin cowok-cowok Korea pada tawaf gitu ya. Terus ngobrol, ya Allah itu gantengnya ya gitu. Nah, itu nggak penting gitu. Sekalipun tidak sampai membatalkan tawaf gitu ya. Karena ngomong atau ngobrol saat tawaf itu ya, diperbolehkan, sekalipun tidak membatalkan, itu tidak utama ya. Tidak baik ya, mengurangi keutamaan. Jadi boleh, apalagi kita dengan pasangan, terus pasangan kita lepas ya, saking banyaknya orang gitu ya berdesakan ya, bojoku di, nah, itu tidak membatalkan tawaf ya, boleh. Tapi kalau lagi sholat tidak boleh. Kembali lagi ya, yang dilarang dilakukan oleh orang junub yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga, yang dilarang oleh orang yang punya junub atau punya hadas besar adalah menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran. Menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu Al-Quran yang bentuknya buku. Mushaf itu kan artinya lembaran-lembaran. Ya seperti Quran yang biasa kita baca pakai kitab buku gitu ya. Kalau Al-Quran dalam bentuk aplikasi di HP itu tidak apa-apa, HP kita bawa, padahal di situ kan ada aplikasi Al-Qurannya. Karena itu bukan mushaf. Mushaf itu artinya lembaran seperti ini lembaran-lembaran. Nah ini namanya kalau Quran ini mushaf. Ya. Dilarang menyentuhnya, dilarang membawanya. Tapi yang dilarang disentuh dan dilarang dibawa, ya, Al-Quran yang dilarang disentuh dan dilarang dibawa oleh orang yang punya junub atau punya hadas besar itu, kalau Al-Quran murni, maksudnya Al-Quran murni itu yang murni Al-Quran, tidak ada terjemahnya gitu ya, tidak ada tafsirnya, tidak ada asbabun nuzulnya, tidak dicampur dengan materi-materi lain. Kan kadang-kadang ada Al-Quran yang ada materi tajwid di belakangnya kan begitu, ada kumpulan doa-doa dijadikan satu di situ. Al-Quran murni yang dilarang disentuh dan dilarang dibawa oleh orang yang punya junub atau punya hadas besar. Tapi kalau Al-Quran yang campuran dan campurannya lebih banyak, boleh, sekalipun tidak punya wudu ya, atau punya hadas besar. Seperti buku-buku tafsir, ayatnya sedikit 2 baris, penjelasannya banyak, kan begitu ya. Atau Al-Quran terjemah, ya. Al-Quran terjemah kan kadang-kadang zaman sekarang itu Al-Quran kemudian terjemah kata per kata, kemudian di sampingnya terjemah secara utuh, di bawahnya ada asbabun nuzul, ada tafsirnya. Nah itu campurannya lebih banyak dari Al-Qurannya. Nah itu boleh tidak punya wudu ataupun punya hadas besar. Jadi yang dilarang itu Al-Quran murni yang tidak ada campuran selain Al-Quran. Tapi
para ulama tetap menyarankan adabnya, kalaupun itu Al-Quran campuran, ya, sebaiknya kita dalam keadaan suci, ya, sebaiknya. Tapi kalau kondisinya darurat, gitu ya, ya udah apa-apa, tetap dibawa, tetap dipegang atau tetap dibuka, kondisi darurat. Terus kalau Al-Quran murni yang tidak ada campurannya, ada kondisi daruratnya, tidak ada. Seumpama kita dalam keadaan punya hadis besar, ya, ada Al-Quran murni tergeletak di bawah, ya, nanti takut ketendang, ya, takut kotor dan seterusnya diambil, tapi sebaiknya jangan langsung tangannya harus ditutupi, ya, apakah pakai sarung tangan, apakah diambilkan kain, gitu ya. Jangan langsung tangan menyentuh Al-Quran, ya. Itu Al-Quran murni, ya, yang tidak ada campurannya. Kita dalam keadaan tidak punya wudhu atau punya hadas besar, kondisi darurat harus diamankan, maka boleh diambil, tapi sebaiknya pakai penghalang, sarung tangan atau dikasih sapu tangan, tisu dan sebagainya. Yang penting tidak menyentuh langsung. Itu kondisi darurat. Berikutnya, larangan bagi orang yang punya junub atau punya hadas besar. Tapi yang berikutnya ini, yang nomor 4 ini, ada perbedaan pendapat, ya. Tapi kalau jumhur ulama itu melarang. Apa yang nomor 4 itu? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu yang dimaksud adalah melafazkan, mengucapkan. Karena saya suka ada yang memprotes, yang namanya membaca itu adalah pegang buku kemudian dibuka, nah itu namanya membaca. Kan umumnya orang lama yang begitu ya, yang namanya membaca seperti saya dibuka buku kemudian saya baca, ini namanya membaca. Tapi dalam hukum fikih yang dimaksud membaca itu melafazkan, sekalipun tidak buka buku. Contohnya, jenengan kan biasa kalimatnya begini ya, jenengan kalau setelah baca Al-Fatihah baca surat apa? Kan gitu ya, baca surat apa? Apakah pada saat baca Qul ya ayyuhal kafirun kita buka Al-Quran? Kan tidak. Jadi membaca yang dimaksud dalam hukum fikih adalah melafazkan, mengucapkan. Seperti kita mengucapkan Qul huwallahu ahad, ya. Atau kadang-kadang kita enggak bersuara gitu ya. Kamu baca apa tuh? Nah kan biasanya begitu ya. Ya. Kamu baca apa tuh? Padahal kita kan tidak pegang buku. Ya. Tapi melafazkan, mengucapkan. Orang juga memahami begitu. Umak-umik kan mulutnya kalau lagi baca apa itu? Nah, gitu ya. Baca di situ bukan berarti buka buku, ya, kemudian kita melihat. Jadi membaca yang dimaksud melafazkan. Kembali ke masalah utamanya. Orang yang punya hadas besar, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama dilarang membaca Al-Quran. Jadi jenengan lagi punya haid, ya, itu tidak boleh membaca Al-Quran, ya. So araital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'u al-yatim sumama gitu ya. Itu tidak boleh. Ya. Menurut jumhur ulama. Tapi ada juga yang membolehkan, gitu. Ada juga. Ya. Jadi dalam fikih itu selalu ada perbedaan pendapat. Kalau fikih mazhab Syafi'i tidak boleh. Tapi kalau fikih mazhab yang lain boleh. Makanya ketika saya sampaikan dalam forum Watch, ya, One Week One Juice itu, ya, saya sampaikan semua pendapat-pendapat yang berbeda. Ya, kalau pendapatnya non Syafi'i, non mazhab Syafi'i itu boleh. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Jadi terserah panjenengan mau mengikuti pendapat yang mana, itu ada ulama yang bertanggung jawab. Ya. Tapi mazhab Syafi'i pun ada pengecualian. Membaca Al-Quran dilarang, itu ada pengecualiannya. Pengecualiannya pertama, ya, orang yang sedang belajar baca tulis Al-Quran, ya, karena yang belajar baca tulis Al-Quran itu sudah dewasa, sudah haid, sementara haidnya dia maksimal 14 hari kan gitu ya. Masa belajar ngajinya 14 hari libur,
Kemudian pas hari berikutnya masuk, ada TPQ, buka hanya setengah bulan. Loh kenapa kok setengah bulan libur? Ustazanya lagi head. Nah itu dalam forum belajar mengajar itu darurat, dianggapnya itu boleh membaca, maksudnya melafazkan. Ya daripada TPQ-nya libur setengah bulan karena ustazanya lagi head kan begitu ya. Nah, maka ustazah boleh tetap masuk dan melafazkan, mengucapkan. Kan kalau ngajar itu kan harus memberikan contoh gitu ya. Ini bacanya begini anak-anak ya, atau ibu bacanya begini. Apalagi dia sedang head. Tidak apa-apa, kondisi darurat dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab non Syafi'i itu tidak hanya darurat, kondisi biasa pun boleh. Gitu. Kemudian berikutnya yang dilarang, ini pun ada perbedaan pendapat yang nomor 5. Orang yang sedang punya junub atau wanita yang sedang haid atau nifas gitu ya, dilarang berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri. Orang yang sedang punya junub dilarang berdiam diri di dalam masjid. Aisyah bercerita bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, rumah-rumah para sahabat berada di sekeliling masjid dan menghadap ke arah masjid. Kata Rasul, wajibu hadhil buyut anil masjid. Coba tolong alihkan arah rumah-rumah ini dari masjid. Ketika Rasul kembali ke rumah beliau, para sahabat tidak melakukan apa-apa. Mereka mengharap beliau akan memberikan dispensasi bagi mereka. Rasul kembali menemui mereka dan bersabda, alihkan arah rumah-rumah ini dari masjid. Aku tidak membolehkan orang yang haid atau junub berada di dalam masjid. Ini dalilnya. Orang yang punya junub, orang yang punya haid ya, berada di dalam masjid ya, itu dilarang. Ummu Salamah juga bercerita Rasulullah memasuki halaman Masjid Nabawi dan berkata, innal masjidah la yakhillu li junubin wala li haidin. Sesungguhnya masjid tidak boleh didiami oleh orang yang sedang haid atau orang yang junub. Makanya orang-orang tua kita zaman dulu mayoritas bermadzhab Syafi'i gitu ya. Sehingga sangat ketara, sangat kenceng. Contohnya begini. Ibu-ibu yang dulu kan TPA, TPQ itu kan tempatnya di masjid ya, belum ada kelas seperti sekarang anak-anak kita ini ada kelas. Dulu itu di masjid belajar ngaji gitu ya. Orang tua yang sedang haid ketika ngantar anaknya ngaji di masjid atau musola ya, itu tidak boleh ikut masuk ke dalam masjid. Hanya boleh di halaman. Bahkan ada yang lebih kenceng lagi ya. Yang namanya masjid itu tidak hanya bangunannya, tapi semua tanah wakaf yang diwakafkan untuk masjid itu dihukumi masjid, sekalipun halamannya. Sehingga wanita yang sedang haid atau nifas ngantar anaknya ngaji hanya boleh sampai di depan pintu gerbang. Ya, sehingga di gerbang cuma ngeliatin, nggak boleh masuk karena dia sedang haid atau nifas. Ya, itu orang tua kita zaman dulu melarang begitu karena mazhabnya Syafi'i. Tapi kalau mazhab non Syafi'i tetap boleh. Ya. Seperti panjenengan zaman sekarang gitu ya. Karena kalau dulu kan dilarang itu karena khawatir mengotori masjid, darahnya netes di masjid. Belum ada pembalut ya gitu ya. Nah, fatwa zaman sekarang, ulama zaman sekarang yang non mazhab ya, khususnya non Syafi'i itu membolehkan. Sekarang kan aman ya. Ada pembalut, nggak mungkin darahnya netes ke masjid kan begitu ya. Oke, tapi kalau mazhab Syafi'i untuk kehati-hatian sebaiknya jangan masuk ke masjid. Jadi kalau ikut kajian ya duduknya di teras saja, jangan di dalam. Karena ada yang mendefinisikan masjid itu hanya ruang tengah, ruang utama untuk sholat. Pinggir-pinggir teras itu bukan masjid. Ada yang mendefinisikan masjid seperti itu. Tapi ada juga yang mendefinisikan masjid itu pokoknya tanah yang diwakafkan untuk masjid itulah masjid. Sekalipun belum ada bangunannya, tempat parkir, gitu ya, itu dianggap masjid. Karena itu include tanah yang diwakafkan untuk masjid. Ya, jadi para ulama berbeda pendapat terkait definisi-definisi masjid. Sehingga
menjadi berbeda pula kebijakannya terkait dengan wanita yang datang ke masjid dalam keadaan punya haid atau nifas. Kalau cuma lewat, nggak ada pembahasan, boleh. Dengan punya haid, ya sedang haid, masuk masjid cuma lewat aja. Karena Siti Aisyah pernah disuruh oleh Nabi, saya lupa itu, suruh ngambil sisir apa suruh ngambil air, ya, itu diperbolehkan, padahal sedang dalam keadaan haid. Ya, itu fikih, ya, selalu ada perbedaan pendapat. Kemudian yang berikutnya khusus bagi panjenengan, karena laki-laki tidak, ya, hanya untuk panjenengan. Dilarang bagi wanita yang sedang haid atau nifas berpuasa. Ya. Tapi wajib diqadha, wajib diganti. Oke. Nah, sekarang itu sudah selesai yang dilarang. Sekarang kita akan bahas rukunnya mandi dan sunnah-sunnah saat mandi. Maksudnya yang mandi besar ya Ustaz? Ya, mandi wajib. Nah. Rukun mandi. Rukunnya mandi itu cuma ada dua. Karena mandi itu ibadah, maka ada rukun. Rukun itu sesuatu yang wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka tidak sah mandinya. Ya. Apa rukunnya mandi itu? Yang pertama adalah niat. Ya. Yang pertama adalah niat. Ya. Jadi niat ini rukun. Kalau tidak dikerjakan tidak sah. Masih ingat? Kenapa niat disyariatkan dalam Islam? Ya. Kenapa niat disyariatkan di dalam Islam? Alasannya pertama, niat itu berfungsi untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Niat itu berfungsi untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Contohnya, kita ya, pagi hari punya kebiasaan pasti mandi. Ya. Kita punya junub ataupun tidak, pagi itu pasti mandi untuk mencari kesegaran dan membersihkan badan. Itu rutinitas mandi. Nah, kemudian pada satu saat kita punya hadas besar. Ya, habis berhubungan badan atau dengan suci dari haid atau nifas, kemudian wajib mandi. Nah, ketika jenengan mandi yang jenengan lakukan itu hanya sekedar kebiasaan untuk mencari kesegaran dan membersihkan badan, atau mandinya itu mandi ibadah untuk menghilangkan hadas besar, itu yang membedakan adalah niat. Ya.
Jadi kalau jenengan cuma asal mandi gebyar-gebyur sekalipun sampai habis 2 tandon besar gitu, tapi tidak niat mandi menghilangkan hadas besar, maka badannya bersih tapi hukumnya masih tetap belum suci. Sholatnya tidak sah. Ya. Sekalipun mandinya sudah 2 jam, jenengan menghabiskan 2 tandon air, 1 botol sampo, seumpama gitu ya. Ya. Tapi tidak niat saat mandinya itu, tidak niat mandi menghilangkan hadas besar, maka badannya bersih ya, tapi hukumnya masih belum suci. Itu fungsinya niat. Membedakan sebuah perbuatan itu adat kebiasaan atau ibadah. Yang membedakan adalah niat. Yang kedua ya fungsi dari niat adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Contohnya, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat isya juga 4 rakaat. Pada saat kita melakukan sholat, ini sholatnya zuhur, asar, atau isya, kan sama 4 rakaatnya. Nah, yang membedakan dan yang menentukan sholat yang saya lakukan ini zuhur, niat yang membedakan. Makanya tidak cukup saya niat sholat karena Allah, itu tidak cukup. Harus jelas sholatnya sholat wajib atau sholat sunnah. Sholat wajibnya zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh, harus diperjelas. Yang membedakan adalah niat. Ya. Makanya para ulama membuatkan redaksi niat, salah satunya untuk membantu orang awam. Ya. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilan qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, supaya sholatnya sah. Diajari redaksi niatnya supaya niatnya benar. Oke. Kemudian rukun mandi yang kedua adalah membasahi semua anggota badan dari ujung rambut, ujung kepala sampai ujung kaki, harus terbasahi, terkena air semuanya. Makanya kalau kadang-kadang kalau pakai gayung gitu ya, kadang-kadang was-was sebelah sini nggak kebasahan ya. Makanya beruntung jenengan yang ada showernya, itu kan bisa merata, bisa digosok seluruhnya. Tapi kalau nggak ada shower nggak apa-apa, gayung, tapi pastikan merata ke seluruh tubuh, kemudian digosok untuk memastikannya. Dan pastikan seperti halnya pada waktu kita berwudu, tidak ada cat, tidak ada solasi yang menempel di badan. Kalau wudu kan lebih mudah ya, cuma di tangan, wajah, kaki. Nah kalau solasi ya, atau cat bisa jadi berada di luar itu, ya, nggak kelihatan. Makanya harus dipastikan. Bagi jenengan yang suka main tip X gitu ya, hati-hati ya. Kadang-kadang ada nggak kelihatan di mana gitu. Atau jenengan yang biasa bisnis online suka packing gitu ya, main solasi gitu ya. Itu pastikan tidak ada solasi kecil sekecil apapun nempel di badan kita. Ya, apakah di kaki karena keinjak tidak sengaja gitu ya. Pastikan diperiksa. Solasi bening putih nggak kelihatan ya. Itu bisa menghalangi air menempel ke kulit. Itu menjadikan nanti mandinya tidak sah. Kalau koyo Ustaz. Jadi sama harus dicopot. Koyo mungkin. Nah, koyo itu kan kayak plastik kan menutupi kan gitu. Bagian kulitnya tidak terkena. Kecuali apa namanya perban ya, atau apa yang terkait dengan luka gitu ya.
Nah, lalu bagaimana itu? Ya. Bagian yang bisa terkena air ya dibasahi semuanya. Tapi bagian yang ada lukanya ya, cukup diusap di bagian perbannya kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, perbannya nanti takut basah dan seterusnya. Nanti kalau basah malah nyenyek kan gitu ya lukanya. Maka didobel di samping mandi besar gitu ya. Kemudian setelah itu tayamum. Nah, tayamumnya itu untuk melengkapi bagian anggota tubuh yang tidak terkena air, itu ditutupi dengan ditambahi dengan tayamum. Oke. Kemudian rukun mandi sudah ya. Nah, sekarang sunnah-sunnahnya mandi. Saat mandi kita disunahkan pertama memulai dengan membasuh tangan sebanyak 3 kali. Jadi sebelum biar mandi, tangan dicuci sebanyak 3 kali. Setelah itu membasuh kemaluan. Dicuci. Setelah itu nomor 3, berwudu dengan sempurna seperti wudu yang dilakukan pada saat mau sholat. Wudu sebelum mandi besar itu disunahkan wudu. Ya wudu biasa, lengkap, sempurna seperti wudu mau sholat. Tapi untuk membasuh kakinya bisa ditunda hingga akhir nanti selesai mandi. Mencuci kaki yang menjadi rukunnya wudu itu tadi ya, boleh ditunda di akhir. Kemudian sunnah berikutnya mengguyur kepala dengan air 3 kali sambil membilasi rambutnya hingga air meresap ke dalam kulit kepala. Ya, jadi rambut dibasahi, di tangannya disela-selakan ke rambut sampai nempel di kulit kepala. Ya, dipastikan semuanya terbasahi oleh air. Kemudian yang kelima, membasahi seluruh badan dengan membasahi tubuh bagian kanan terlebih dahulu. Membasahi seluruh badan dengan cara membasahi tubuh bagian kanan terlebih dahulu. Hal ini dilanjutkan dengan, jadi setelah membasuh seluruh badan dimulai dari kanan, dilanjutkan dengan membersihkan ketiak, rongga-rongga di dalam telinga, lubang pusar, jari-jari, dan menggosok seluruh badan yang bisa digosok semuanya. Nah, ada tambahan untuk panjenengan wanita yang suci dari haid atau nifas. Tambahannya ini ya, yang terakhir,
mengambil kain atau kapas atau semisalnya, lalu diberi minyak wangi. Kalau bisa ada minyak wangi kasturi sunahnya, atau yang semisalnya, kemudian mengusapkan ke vaginanya untuk menghilangkan bau darah. Ya, jenengan pernah nggak melakukan itu? Ya, itu sunnah ya. Jadi membersihkan vagina dengan minyak wangi, ya, pakai kapas ya dibersihkan untuk menghilangkan bau darah dan menghilangkan bekas darah. Ya, itu khusus untuk wanita yang suci dari haid atau nifas. Kalau yang ke atasnya sama, baik laki-laki ataupun perempuan yang melakukan mandi besar. Dan itu ada dalilnya sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Oke. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan mandi, tambahan hal-hal yang berkaitan dengan mandi. Yang pertama, seseorang bisa melakukan satu kali mandi untuk dua hal. Misalnya mandi untuk junub dan haid. Jadi suci dari haid, belum sempat mandi, tapi sudah suci, begitu ya. Jangan berhubungan badan. Nah, berarti kan ada dua kewajiban mandi: mandi karena suci dari haid dan mandi karena berhubungan badan. Nah, itu cukup satu kali mandi. Ya. Jadi tidak harus mandi satu kali selesai diulangi lagi sekali lagi. Ya, nggak perlu. Boros air, boros sabun, boros sembarang-sembarang. Ya. Berarti waktu berhubungan itu dia belum suci. Iya, belum suci. Belum suci dalam arti ya sudah suci tapi belum mandi. Sudah suci itu artinya sudah berhenti haidnya. Nah, gitu ya. Sudah berhenti dari haidnya, cuma dia belum mandi. Ya, seandainya kebelet kan begitu ya, nggak sabar gitu ya. Kenapa? Boleh. Iya boleh dong, sudah suci dong. Maksudnya sudah berhenti. Tapi kan belum mandi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya itu ada ketentuannya. Prakteknya bagaimana kalau ada orang misalnya mandi untuk junub dan haid. Dia punya junub dan dia juga suci dari haid. Ya kan kemungkinan besar prakteknya kan begitu. Suci ya pada Isa suci kan begitu ya. Ya. Enggak sempat mandi karena dingin ya. Diserang sama suami kan begitu ya. Wis ketok lho bojone wis suci ya gitu ya. Disikat langsung kan gitu ya. Nah, itu berarti kan dua kewajiban mandi. Gitu ya. Dua kewajiban mandi. Nah, itu cukup satu kali. Atau mandi pergi sholat Jumat dan hari raya. Ya, sama-sama sunnah gitu ya. Mau sholat Id sunnah mandi, mau sholat Jumat juga sunnah mandi. Mandinya cukup satu kali pagi hari saja. Ya, siang menjelang Jumatan tidak usah mandi. Ya, itu juga boleh. Ya. Oke. Yang kedua, ini yang ada perbedaan pendapat.
Jika ada orang yang sudah mandi karena junub, tapi ia tidak melakukan wudhu, ya, baru mandi junub selesai, ya, tidak melakukan wudhu, ya, boleh, tidak perlu wudhu setelah mandi besar. Ya. Jika ada orang yang sudah mandi karena junub, tapi ia tidak melakukan wudhu, boleh baginya tidak berwudhu. Jika ada orang yang sudah mandi karena junub, tapi ia tidak melakukan wudhu, ya, boleh baginya tidak berwudhu. Karena apa namanya? Tadi kan disunahkan sebelum mandi kan wudhu dulu, ya kan? Seandainya sebelum mandi tidak berwudhu, gitu ya. Selesai mandi boleh tidak wudhu lagi. Mandi yang ia lakukan sudah mewakili. Siti Aisyah bercerita bahwa Rasulullah tidak berwudu sehabis mandi besar. Ya. Asalkan ya, selesai mandi besar itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Selesai mandi ngapunten pipis semuanya, ya harus wudu setelah itu. Atau selesai mandi ya membersihkan, ya mengeringkan, ya mohon maaf menyentuh kelamin tanpa pembatas, gitu ya, ya batal dan harus wudu, gitu. Atau kentut, ya harus wudu. Kalau di tengah-tengah mandi, di tengah-tengah mandi tidak apa-apa, ya, karena masih dalam proses mandi, ya. Di tengah-tengah mandi pipis, di tengah-tengah mandi kentut, di tengah-tengah mandi gosok-gosok pasti megang kelamin, kan begitu ya? Tidak apa-apa, itu kan masih dalam proses mandi. Yang penting selesai mandi, mandi selesai, ambil handuk, kan begitu ya? Sudah tidak melakukan hal yang membatalkan. Ya, berarti itu mandi sudah selesai. Ya, tidak kentut, tidak pipis, tidak megang alat kelamin, gitu ya. Maka tidak perlu wudu. Ini menurut satu pendapat. Tapi kalau saya di mazhab Syafi'i tetap berwudu. Ya. Untuk kehati-hatian sebaiknya berwudu. Ya. Apalagi tajdidul wudu, memperbaharui wudu, itu juga kan sunnah. Pada pertemuan yang lalu yang dibahas. Ya. Orang yang memperbaharui wudunya sekalipun masih punya wudu itu berpahala. Ustaz, kalau tadi kan tidak boleh menyentuh mangga, Yeah. tapi kita kalau ngasih obat, karena mungkin ya, apapun alasannya, mau ngasih obat apa, asal bersentuhan tanpa pembatas. Kalau pakai istilahnya plastik ya Ustaznya tidak apa-apa. Betul apa? Pakai katembat cuma gitu ya boleh. Atau tangannya pakai sarung tangan yang karet itu boleh. Yang membatalkan itu kalau bersentuhan kulit dengan kulit tanpa ada pembatas. Ya, menyentuh alat kelamin dengan kulit tanpa pembatas itu membatalkan. Ustaz tadi kan Yeah. untuk memperbarui wudu itu kan dapat pahala. Yeah. Kalau misalnya wanita haid itu kan berarti dia dalam keadaan hadas besar. Kebiasaan untuk berwudu, jadi setiap mandi pasti habis itu wudu, itu termasuk perbuatan sia-sia atau tidak? Tidak apa-apa, boleh. Semua wanita haid itu kan masih boleh berzikir, ya. Berzikir sunnahnya itu berwudu terlebih dahulu, kan begitu ya. Dan jenengan berwudu ya karena mau berzikir, itu tidak apa-apa. Yang penting tidak melakukan yang dilarang oleh orang yang punya hadas besar. Nggak boleh sholat, nggak boleh menyentuh Al-Quran dan seterusnya. Nggak apa-apa berwudu. Ya. Apalagi di antara sunnah berwudu itu kan ada ya. Sunnah berwudu bagi orang yang punya junub, punya hadas besar, yang mau makan atau mau makan atau mau minum, ya kan? Dia punya hadas besar, malam gitu ya, apa namanya honeymoon. Nah kemudian candlelight dinner, kan begitu ya, makan malam gitu. Tapi belum ngadus kan gitu ya. Nah itu sunnah
berwudu terlebih dahulu. Habis berhubungan badan, mau makan, sunnah berwudu terlebih dahulu. Nah itu kalau punya hadas besar, dia berwudu. Nah itu boleh. Gitu. Jibu, Ribuan mau Ribuan? Iya, kalau pas kita lihat-lihat HP, nggak ada tujuan lihat sesuatu seperti itu. Tahu-tahu ada video muncul, habis itu ya kita lihat gitu. Habis itu pas waktu di kamar mandi basah, itu termasuk harus mandi besar nggak? Ya. Pastikan kalau itu air mani, wajib mandi besar. Tapi kalau cuma air putih bening karena rangsangan syahwat, Ya. itu namanya madhi. Ya, madhi itu tidak wajib mandi, tapi najis harus dibersihkan. Ya, hanya wajib wudu. Jadi kalau air mani itu keluarnya itu ada rasa nikmat, kan begitu ya? Ada rangsangan dan ada rasa nikmat keluarnya. Tapi kalau cuma tiba-tiba basah, ya, apalagi cuma bening lengket, kan enggak, itu madhi namanya. Ya. Air cairan bening lengket karena rangsangan itu madhi. Kalau mani itu keluarnya muncrat, kemudian ada rasa nikmat, nah itu mani. Jadi bisa dibedakan dari proses keluarnya. Ustaz mau tanya, J. untuk yang mengkodok sholat waktu begitu. J. Misalkan seorang wanita itu masa haidnya itu antara 5 sampai 7 hari, jadi tidak mesti ada kemana. Di hari kelima itu misalkan dia siang itu masih keluar, dikira masih keluar lagi, ternyata sampai besoknya subuh itu bersih. Nah itu dia harus mengkodok nggak untuk waktu asar, maghrib, isya itu, karena kan nggak keluar lagi. Iya, jadi kalau pakai madhab ya, madhab Syafi'i semuanya, jenengan biasakan 7 hari rutin ya, ketahuan dari mulai pertama haid, jenengan dititeni berapa hari haidnya. Oh 7 hari. Bulan depannya 7 hari lagi. Bulan berikutnya 7 hari lagi. Oh berarti itu sudah jadi kesimpulan, berarti haidnya 7 hari menjadi rutin. Nah selama 7 hari itu tidak boleh sholat, gitu ya. Keluar darah ataupun tidak keluar darah itu sholatnya tidak sah, gitu ya. Itu kalau dalam madhab Syafi'i begitu ya. Tapi kalau madhab yang lain, gitu ya, tidak melihat hari, pokoknya tidak keluar darah dia sholat. Ya, keluar darah nggak boleh sholat. Ya. Berhenti, ya. Sekalipun berhentinya hanya subuh, zuhur, asar, ya subuh, zuhur, asar itu sholat. Ya. Maghrib keluar darah lagi nggak boleh sholat. Nah itu madhab yang lain. Atau bahkan fikih modern yang cenderung tanpa madhab begitu. Pokoknya asal keluar darah jangan sholat, kalau tidak keluar darah ya sholat. Ya. Nah kalau jenengan kok kelihatan tidak keluar darah, ya ditunggu beberapa saat nggak keluar darah, gitu, sebaiknya sholat. Ya tentu mandi dulu, kan gitu ya. Mandi kemudian sholat. Ya. Nah kalau jenengan tidak sholat, ya biasanya kan 7 hari. Hari kelima tidak keluar, hari keenam tidak keluar, hari ketujuh keluar, makanya 2 hari wajib dikodok. Kalau jenengan tidak sholat. Sebentar. Kalau jenengan kebiasaan kan 7 hari ya, mohon maaf ya, kebiasaan 7 hari. Ya, kalau pakai fikih mazhab Syafi'i, maka sebaiknya ketika tidak keluar itu sebaiknya sholat ya. Jadi semua biasa 7 hari. Hari kelima bersih, sebaiknya jenengan mandi dan sholat. Hari ke-6 bersih, sholat. Hari ke-7 bersih, ya sholat ya. Berarti jenengan itu untuk saat itu haidnya cuma 5 hari, kan begitu ya. Nah itu aman gitu ya, itu aman. Jenengan tidak terkena kewajiban mengganti sholat karena dia terus sholat. Tapi kalau begini, jenengan ya biasa ke 7 hari, ya hari kelima tidak keluar, ya tidak sholat, jenengan tidak sholat. Ya. Hari ke-6 tidak keluar, jenengan tidak sholat. Ya. Hari 7 ternyata juga tidak keluar, jenengan tetap tidak sholat. Ya.
Kemudian ternyata nyambung sampai 14 hari tidak keluar. Berarti itu masa suci 14 hari itu. Ya. Maka yang 5 dan 6 itu harus diqadha karena dia sebetulnya sudah suci. Makanya yang gampang itu pakai fikih modern itu menurut saya lebih gampang gitu ya. Pokoknya keluar darah jangan sholat, ya. Tidak keluar darah sebaiknya mandi kemudian sholat. Asalkan darah yang keluar itu bisa ditandai sebagai darah haid. Ya, jadi kan bisa menandaikan darah haid atau bukan gitu ya. Kalau darah istihadhah, darah penyakit, itu darahnya darah segar, tidak berbau, warnanya merah, tidak berbau, itu darah istihadhah. Tapi kalau darah haid kan cenderung hitam, gitu ya. Kemudian berbau, nah itu kan bisa dibedakan. Gitu. Oke, katanya. Fikih modern itu gimana maksudnya? Fikih modern yang tidak pakai madhab, tidak ikut madhab ini, tidak pakai madhab itu. Saya ada judul bukunya tuh fikih wanita, ya, fikih nisa. Itu langsung Quran hadis tanpa mendengarkan, mengikuti ijtihad ulama. Jadi kalau yang mengikuti ijtihad ulama kan di antara Imam Syafi'i, ya. Kata Imam Syafi'i, haidnya wanita itu minimal 24 jam. Ya, 24 jam itu tidak mesti 1 hari. Ya. Itu agak butuh pengamatan yang luar biasa kalau menurut fikih madzhab Syafi'i. Jenengan keluar darah dalam 1 hari cuma 1 jam. Ya. Dicatat itu. Ya, dari jam sekian sampai jam sekian keluar darah. Ya. Kemudian tidak keluar darah. Ya. Nah, pada saat tidak keluar darah gitu ya, itu sebaiknya jenengan sholat, maksudnya mandi kemudian sholat, gitu ya. Kemudian besoknya keluar darah lagi 2 jam, dihitung, kan gitu. Sampai batas maksimal haid dalam fikih madzhab Syafi'i, batas maksimal haid itu adalah 14 hari, ya. Kalau sampai 14 hari dihitung tadi, hari ini 1 jam, hari ini 2 jam, sampai 14 hari tidak sampai 24 jam hitungannya, itu bukan darah haid, itu istihadhah. Berarti selama 14 hari itu wajib sholat. Ya, makanya kalau yang setiap bersih kemudian dia sholat, dia aman. Gitu ya. Tapi kalau dia menganggap wah ini haid, kan begitu ya. Ya, ternyata sampai 14 hari terhitung kurang dari 24 jam. Itu darah istihadhah. Berarti dia wajib mengqadha selama 14 hari sholatnya. Nah, itu kalau yang pakai fikih madzhab di antara begitu. Ya, harus jeli, harus mengamati, harus mencatat ya. Jenengan berapa jam 1 hari keluar darah, terhitung itu cukup sampai 24 jam atau tidak dan seterusnya. Nah, kalau fikih yang zaman sekarang, fikih kontemporer tidak pakai fikih madzhab, yang penting kalau keluar darah tidak sholat, kalau keluar darah tidak sholat, ya. Tidak keluar darah mandi sholat. Nah, begitu. Dan yang paling penting itu adalah dibedakan ini darahnya darah haid atau darah bukan haid. Kan bisa dilihat tanda-tandanya. Nggih, masalah haid itu. Memang kalau yang hati-hati itu pakai madhab gitu ya, tapi panjang kali lebar gitu ilmunya, penjelasannya. Kalau yang fikih modern itu lebih gampang gitu. Yang penting setelah itu kita itu kan apapun yang sudah kita lakukan, Nabi memberikan contoh kepada kita, tetap setiap hari harus banyak istighfar. Ya. Tujuannya apa? Supaya barangkali yang kita lakukan masih belum sesuai dengan syariat, diampuni oleh Allah. Makanya kan selesai sholat, Kanjeng Nabi memberikan contoh bukan alhamdulillah, tapi astagfirullah. Ya. Padahal habis sholat itu kan ibadah, sholat itu kan kebaikan. Tapi kok istighfar yang dicontohkan oleh Nabi kan begitu ya? Karena khawatirnya sholat yang kita lakukan belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh Nabi, kita mohon ampun ya dengan membaca istighfar. Lanjut ya sedikit lagi. Supaya pertemuan yang akan datang tinggal bab tayamum. Ya. Yang nomor 3, ini ada perbedaan pendapat. Ya. Kalau madzhab Syafi'i
tidak membolehkan, kalau madhab yang lain boleh. Orang yang junub atau haid boleh mencukur rambut, boleh memotong kuku, boleh pergi ke pasar dan yang lainnya. Tidak ada larangan untuk melakukan semua itu. Imam Amto berkata orang yang junub boleh melakukan bekam, potong kuku, cukur rambut, meskipun ia belum berwudu ataupun belum mandi. Kan di masyarakat, saya belum pernah membaca ya dalilnya, tapi berkembang di masyarakat, di kampung saya juga begitu. Kalau wanita sedang haid atau nifas, tidak boleh nyisir. Kalau nyisir harus hati-hati. Rambut yang rontok harus dikumpulkan, dibungkus di kertas. Pada saat mandi, dimandikan bareng. Ada begitu ya? Sama jangan mendengar itu ya? Ya, di kampung saya juga sama begitu. Tapi saya cari-cari itu saya belum pernah baca gitu ya. Ya, saya belum pernah baca. Ya, buktinya di sini disebutkan boleh potong kuku, boleh potong rambut. Ya. Padahal yang namanya memotong berarti kan sesuatu yang disengaja, kan begitu. Nah, sementara di sini kan rontoknya nggak disengaja. Ya, ya saya hormati ketika ada yang punya keyakinan begitu, ya. Tetapi yang saya baca itu boleh, karena dulu itu penjelasannya karena nanti di akhir dia akan menuntut karena belum disucikan. Ya. Dalam keadaan junub belum ikut mandi, nanti dia akan menuntut, katanya begitu. Allah alam bisawab. Yang keempat, nah, ini untuk suami istri. Boleh mandi bersama dalam satu tempat mandi. Nah, ini ada pembahasan yang ternyata begitu ya. Boleh mandi bersama, bukan? Rasulullah mandi bareng biasa saja. Yang kelima, boleh mengeringkan anggota tubuh dengan handuk atau sapu tangan, ya. Selesai mandi atau selesai berwudu, baik musim dingin ataupun musim panas. Karena ada juga itu pemahaman di masyarakat itu, terutama habis wudu itu kalau bisa jangan dikeringkan, biar jadi saksi di akhirat. Nah begitu. Ah itu. Boleh mengeringkan. Ya, kalau dulu kita suka mendengar, ya, kalau habis wudu jangan dikeringkan, ya, supaya nanti bisa menjadi saksi di akhirat. Ada lagi kalau berwudu gitu ya, airnya itu nggak boleh dicipratkan, biarkan menetes sendiri. Kalau dibiarkan menetes sendiri nanti jadi malaikat. Kalau dicipratkan nanti jadi setan. Itu waktu saya kecil begitu. Dicipratkan jadi setan itu maksudnya kalau dicipratkan kena orang-orangnya malas, setannya keluar gitu. Mungkin maksudnya begitu. Itu bagian dari adab ya. Jangan dicipratkan, takutnya kena orang kan gitu ya. Tapi biasanya bahasanya jangan dicipratkan, nanti jadi setan. Karena kalau kena orangnya marah, itu setannya keluar kan begitu ya. Yang keenam, saya kira ini tidak perlu disampaikan, tapi kenapa ada? Karena ini aturan-aturan ini, penjelasan ini gambarannya adalah di zaman Rasulullah di Arab yang kehidupannya belum seperti kondisi kita. Ya. Jadi apa yang di sini yang dilarang itu? Yang nomor 7 terkait mandi. Yang nomor 6 ya, nomor 6. Dilarang mandi telanjang di tengah keramaian. Karena nggak perlu dijelaskan gitu kan gitu. Sebab membuka aurat adalah perbuatan yang terlarang, kan jelas gitu. Tapi di sini kok disebutkan karena di zaman dulu itu kan belum banyak kamar mandi tertutup seperti kita begini, kan begitu ya. Ya. Jadi kalau mau mandi jangan di tengah keramaian. Kalau nyari sumur ketika sepi, kalau apa di sungai juga ketika sepi dan seterusnya. Soalnya kan di desa masih ada juga begitu. Ya, di sungai, di tempat terbuka gitu ya. Ya buka baju ya biasa aja ya. Dan lingkungan juga kelihatannya biasa. Ya di pantai-pantai saja begitu kan gitu ya. Dan yang mengerikan sekarang di pantai di Arab pun dibolehkan wanita pakai bikini sekarang itu. Di Arab itu sekarang dibolehkan. Ya. Menyeramkan. Ya.
Ye, sampun selesai terkait dengan bab mandi. Berikutnya nanti bab tayamum. Setelah tayamum nanti baru sholat. J, Bang. Waktu haid di saat selesai itu, misalnya 7 hari. Ye. Saya lihat di kajian-kajian itu untuk menentukan selesainya haid itu menunggu kalau ada cairan yang keluar, cairan putih. Nah, tapi cairan putih itu kan nggak mesti ya, Pak. Ye. Misalnya 6 tadi kita udah selesai, 6 atau 7 itu udah selesai. Cairan putihnya keluar setelah 2 hari dari 6 atau 7 itu atau 3 hari. Kadang keluar, kadang tidak. Terus menentukan selesai untuk sholatnya seperti apa, Kak? Ya. Jadi kalau dalam pemahaman saya dan saya pernah baca itu Siti Aisyah itu kalau sudah tidak berwarna darah itu sudah tidak dianggap sebagai haid. Ya. Itu sudah harus mandi. Jadi kalau ada keluaran cairan seperti itu, ya, itu dianggap sebagai sesuatu yang najis yang harus dibersihkan tapi tidak wajib mandi. Oh, berarti kita nggak perlu menunggu cairan putih keluar. Iya. Karena tidak ada, udah langsung. Iya, gitu. Tidak harus menunggu cairan putih keluar. Memang kadang-kadang itu kan ada perubahan warna darah ketika mau suci gitu ya. Ya. Tadinya hitam pekat, kemudian semakin merah, semakin agak bening, kemudian kekuningan, kemudian sampai warna putih gitu. Tapi tidak harus ditunggu warna putih itu. Kalau sudah tidak tampak keluar darah, ya, maka sudah mandi, sholat. Kalau ada keluar cairan, ya, tinggal dibersihkan, ya. Kemudian berwudu seperti biasa tanpa harus mandi lagi. Kalau ke flag itu masuk seperti darah ya, Pak? Berikut Flag. flag. Ya itu biasanya tuh masuk istihadah ya. Istihadah darah penyakit tetap harus sholat. Walaupun masih dalam hitungan 7, 6, 8 hari. Iya. Pakai madhab manu aja, madhab yang modern ya. Ya fikih modern. Tapi kalau masih fikih mazhab Syafi'i, ya, keluar flag dalam masa 7 hari biasa haid masih dihitung sebagai darah haid. Ya. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i yang menjelaskan minimal haid 1 hari 24 jam, umumnya 6-7 hari, maksimalnya 14 hari. Kalau di rentang waktu yang biasanya itu masih terhitung sebagai haid. Ya. Tapi kalau fikih modern gitu ya, maka itu dianggap sebagai istihadah, ya, dimana kalau sudah tidak keluar flag maka tetap sholat. Sama ya? Baik, kita akhiri dengan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.